Maka para ulama menjelaskan, menerangkan bahwa hadis ini memberikan pesan yang sangat kuat tentang pentingnya kita untuk berbanyak-banyak, untuk berusaha memakai tib, minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib. Kemudian yang kedua watib, dan tib, yakni minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib. Ya. Di sini Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan wal itr. Jadi bukan parfum, tapi watib. Tib memang termasuk itr. Setiap tib adalah itr, tapi tidak setiap itr adalah tib. Dan di dalam hadis ini maupun hadis-hadis yang lain kita menjumpai bahwa yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah tib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang kita Wewangi Tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa ittiba' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam urusan tib, urusan berwewangi. Nah, Ustaz, ada satu hadis yang kita temukan di banyak tulisan berkaitan dengan kecintaan Nabi. Ada disebut 3. Nah, satu di antaranya adalah tib atau wewangi. Itu bukan Rasulullah mencintai, menyukai. Itu efek. Bukan aku mencintai, bukan begitu Bukan. Memang di berbagai terjemahan sering disebutkan sebagai sesungguhnya aku mencintai dari dunia kalian. Tapi agar kita mendapatkan pelajaran yang lebih otentik, yang lebih orisinil, maka akan sangat baik kalau kita ketahui redaksi hadisnya. Saya ingin memulai bukan dari yang redaksi paling kuat, tetapi paling masyhur, yakni innama hubbiba ilayya min dunyakum. Sesungguhnya hubbiba ilayya. Ini bukan aku mencintai, gitu ya, tapi dijadikan cinta ilayya pada diriku ini min dunyakum, dari dunia kalian. Dan di sini tidak disebutkan 3, melainkan 2. Gitu. An-nisa watib. Artinya redaksi yang ada 3-nya itu malah redaksi yang kemungkinan dhaif ya. Nah, itu perlu kita terus lebih lanjut karena alur pemahamannya sederhana. Sesuatu yang sama-sama sahih itu akan saling menguatkan. Nah, dalam hal ini yang sampai kepada kita mengenai redaksi yang kuat itu adalah nanti kita bacakan berikutnya. Mirip sekali, hanya beda sedikit. Nah, di hadis ini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nisa, yakni istri, perempuan dalam anak istri, watib. Jadi ungkapan hubbiba ilayya menandakan bahwa kecintaan terhadap hal tersebut merupakan sesuatu yang mulia. Sedemikian rupa sampai-sampai ini Allah Ta'ala betul-betul jadikan kecintaan pada diri orang-orang utama, pada diri orang-orang soleh. Yang kalau kita mempelajari pembahasan para ulama, maka kita juga mendapatkan kesimpulan bahwa setiap nabi, setiap rasul itu pasti dijadikan cinta pada diri para nabi, para rasul itu kecintaan kepada wanita, yakni pada istri, wanita yang halal baginya, dan tib, dan minyak wangi. Ini dari seluruh nabi, seluruh rasul pasti dijadikan cinta. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa laki-laki yang sehat akalnya, sehat jiwanya, sehat imannya pasti menyukai wanita dan mengambilnya dengan cara yang halal, dengan cara yang dituntunkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memperlakukannya dengan cara yang baik. Memperlakukannya, mengambilnya, memperlakukannya, mengurusinya, menjalankan amanah terhadapnya sesuai dengan tuntunan agama ini. Sebab kalau tidak, maka istri walaupun dinikahi dengan benar, prosesnya benar, tapi
tapi suami tidak menjalankan amanah selanjutnya dengan baik, maka istri itu bisa menjadi musuh di yaumil qiyamah, di hari akhir kelak. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Maka berhati terhadap mereka. Tetapi poin pokok yang ingin kita bahas adalah laki-laki yang normal, laki-laki yang bersih hatinya, bersih jiwanya, sehat akalnya, bagus imannya, pasti akan mencintai perempuan, mencintai istrinya. Karena ini sesuatu yang sifatnya sesuai dengan fitrah. Fitrah Allah, dan fitrah itu hanyalah untuk sesuatu yang mampu, sesuatu yang secara mutlak terpuji. Bukan berarti kecintaan kepada perempuan itu otomatis akan bersih. Tidak. Tetapi orang yang hatinya bersih, akalnya masih sehat, agamanya masih sehat, maka dia pasti menyukai wanita. Dan memperlakukannya sesuai dengan tuntunan agama ini. Loh, itu kan setiap laki-laki pasti akan mencintai perempuan. Oh tidak. Laki-laki yang konstan, rusak akalnya, rusak jiwanya, rusak imannya, dia bahkan jangankan manusia. Jadi jangankan perempuan, manusia saja dia nggak mau. Maka ada laki-laki yang lebih memilih, mereka mengatakan menikah, hidup dengan boneka, dengan hewan, dan lain-lain. Itu pasti ada yang rusak pada struktur dirinya itu, terutama agamanya. Ada laki-laki suka dengan laki-laki, atau sebaliknya. Itu menandakan bahwa kalau anak kita itu, misalnya anak laki-laki kita menunjukkan kecenderungan sehingga berpikir menikah lebih awal, dan itu artinya konsekuensinya kita perlu mengenalkan, membangun orientasi anak-anak kita untuk menikah. Dan menjadi wajar pula jika anak-anak yang baik agamanya itu justru terdorong untuk menikah lebih awal dibanding yang lainnya. Kemudian yang kedua, watib. Dan tib, yakni minyak wangi yang tabi'i, asli thayyib. Di sini Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan wal itr. Jadi bukan parfum, tapi watib. Tib memang termasuk itr. Setiap tib adalah itr, tapi tidak setiap itr adalah tib. Dan di dalam hadis ini maupun hadis-hadis yang lain, kita menjumpai bahwa yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah tib. Tib itu pula yang kalau ada orang memberikan hadiah kepada kita, kita tidak boleh menolaknya. Nah, larangan Rasulullah Muhammad SAW kepada kita agar tidak sekali-kali menolak hadiah yang berupa tib, baik rumpunnya duhan maupun raihan, sekali lagi menunjukkan bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat baik, mendapatkan tempat tersendiri, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pengagungan dari agama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitunya sampai-sampai kita ini tidak boleh menolak hadiah yang berupa tib. Artinya kalau ngapunten ini ada orang yang dengan niat baik memberi kita itr, sintetis artifisial. Itu sebenarnya merujuk ke hadisnya itu boleh ditolak ya? Iya. Bahkan karena bukan tib kan? Kalau kita perhatikan sebenarnya kan dahulu namanya itr itu ya masih alami ya? Masih alami. Ini pun ditekankan betul bahwa dalam kaitan dengan ini yang perlu kita usahakan dan kita kalau dikasih hadiah tidak boleh menolak adalah tib. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Nah, dalam hadis yang mengatakan bahwa dijadikan cinta itu ada 3, ini disebutkan, tetapi para ulama mengatakan, oh, bukan. Salat itu bukan bagian dari dunia. Bukan bagian dari dunia, tetapi loh, kan ini penyejuk mata. Iya, penyejuk mata. Orang yang beriman itu kan tautannya akhirat. Iya. Tautannya akhirat. Nah, kemudian ini hadis kalau di menggunakan redaksi innama hubbiba ilayya, ada innama terus hubbiba ilayya min dunyakum. Ini adalah hadis dari Al-Baihaqi. Keseluruhan redaksi ini kalau dihimpun dengan redaksi lain, inilah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan At-Tabrani. Tetapi kalau kita dan tadi poin penting tadi
di dalam berbagai terjemahan memang kerap kali ditulis bahwa sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai. Padahal sangat berbeda. Aku cintai itu berarti kan kesenangan yang sifatnya manusiawi saja. Tetapi dijadikan cinta pada diriku oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ini merupakan kecintaan yang tak biasa. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan hal yang sangat baik yang sepatutnya ada pada diri setiap orang yang beriman. Masya Allah. Sehingga kalau kita ini kok nggak suka kepada yang disebutkan tadi, innama hubbiba ilayya min dunyakum, nanti kita juga menjumpai hadis yang lain dan redaksi ini justru yang sahih, yakni hubbiba ilayya min dunyakum. Nggak pakai innama nggih, tidak pakai itu ya. Nggak pakai. Ada yang pakai dunyakum, sama berikutnya. An-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, dan ini para ulama menghukumi sebagai sebagai hadis yang sahih. Riwayat An-Nasa'i, kemudian riwayat Ahmad gitu ya. Ini berkenaan dengan hadis yang redaksinya hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Nah, adapun nanti ada hadis lain yang artinya kalau kita mendengar itu ini bukan nggak lengkap, memang begitu. Mirip sekali tetapi tanpa ada kata bukan hanya itu sebenarnya perbedaannya ya. Kalau tadi kan hubbiba ilayya min dunyakum. Kalau yang lainnya hadisnya adalah hubbiba ilayya minad dunya. Enggak pakai min dunyakum ya. Minad dunya. Dijadikan cinta pada diriku ini dari dunia. Sehingga kecintaan terhadap dunia dalam urusan ini merupakan sesuatu yang terpuji. Karena Allah jadikan cinta, mengkhususkan itu. Sama an-nisa wat-tib. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Maka para ulama menjelaskan, menerangkan bahwa hadis ini memberikan pesan yang sangat kuat tentang pentingnya kita untuk berbanyak-banyak, untuk berusaha memakai tib, minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib. Ada yang tanya, loh Ustaz, nanti kalau bikin orang sesek di samping kita gimana? Kalau bikin sesek hampir pasti itu bukan tib. Iya. Kadang kita tuh masuk ke suatu tempat, kadang ya niatnya baik, nggih. Tapi ternyata yang disemprot itu kemarin tuh dengan Mas Ibnu itu masuk ke masjid, Masya Allah niatnya baik, tapi ternyata pakai sintetis artifisial. Nah, sesak dada kita. Kita pernah membincang mengenai sebenarnya bukan parfum itu, karena parfum itu nggak ada yang disemprot. Kalau yang disemprot itu paling pol umumnya eau de parfum. Eau de parfum. Kita ingat kembali bahwa eau de parfum itu kandungan parfumnya alias minyak wanginya itu paling cuma 10%, 12%, 15%, paling pol 20%. Padahal 20% atau 30% itu untuk konsensus dari IFRA, International Fragrance Association, tahun 1957, itu sudah cukup untuk disebut sebagai extrait de parfum. Parfum murni. Tetapi tetap itu tidak dapat disebut sebagai essence atau disebut sebagai parfum, yakni parfum. Jadi kalau parfum atau essence itu hanyalah yang masih minyak murni. Yang esensinya, yang afiri ekstrak asiri, tidak ada campuran-campuran yang lainnya. Itu yang sebenarnya merupakan parfum atau parfum ya. Bukan yang dicampur dengan yang lain-lain. Eau de parfum sendiri kan artinya ma' bil iter. Air dengan apa itu? Iter ya. Iya. Walaupun sekarang yang pakai air semakin sedikit. Karena kita tahu bahwa yang bisa menggunakan air itu hanyalah parfum-parfum yang baik, yang berkualitas, yang bagus. Gitu. Oh, artinya kalau tidak pakai air sudah sebenarnya apa tadi namanya? Bukan parfum ya. Tepatnya begini. Jadi kalau ini sumbernya nggak baik, misalnya pakainya fragrance. Fragrance itu seperti kita bincang sebelumnya ya. Pada asalnya ini kan untuk menunjukkan
minyak wangi yang asli pun disebut fragrance. Tapi sekarang kalau ada kata fragrance, itu menunjukkan bahwa itu adalah sintetis artifisial. Na'udzubillah. Parfum dalam kurung fragrance itu artinya bukan alami. Nah, kalau itu fragrance-nya bisa melati, bisa mawar, bisa yang lain-lain, tapi bukan Bukan dari perfume oil. bukan Walaupun dari bentuknya minyak oil, wangi. tapi ini sintetis. Kok pakai air? Ya nggak jadi. Ya, ya. Atau itu memang ya memang masih ada unsur alaminya. Ada itu berarti bukan sepenuhnya. Kok pakai air? Ya nggak jadi. Maka akhirnya pakailah alkohol dengan berbagai macam itu, yang tujuannya ialah fungsinya alkohol untuk menjadikan baunya lebih awet dibanding yang seharusnya, yang aslinya, kemudian menjadikan lebih menyebar. Sehingga kalau kita bawa lebih luas, yang pakai alkohol itu pasti bukan tibun nisa. Karena pasti akan menyebar. Sehingga kalau ada misalnya menjual minyak wangi, bukan semprot, tapi ada kandungan alkoholnya, meskipun dikatakan itu halal, tetapi tidak menjadikannya memenuhi kualifikasi sebagai tibun nisa. Nah, hadis tadi memberikan pesan, hendaklah kita itu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan as-syafaqah itu compassion, kecintaan, welas asih kita kepada ala khalqillah, kepada ciptaan Allah itu dengan kita ini hendaknya menggunakan wewangian. Wah. Ya. Jadi ingat hadis tentang Rasulullah SAW itu membandingkan teman yang baik dengan teman yang buruk. Itu teman yang baik Masya adalah Allah. penjual atau pemilik minyak wangi. Betul ya. Ya. Karena orang itu kalau punya minyak wangi yang asli itu cenderung memang senang kalau orang lain juga ikut mencium baunya. Atau ikut merasakannya, memang dicobakan itu. Biar bisa mencium baunya ya. Biar bisa mencium baunya. Masya Dan Allah. itu lebih mudah diterima. Saya jadi ingat dengan nama yang sering kita sebut dahulu, yang beliau tulis tibul masajid wa zinatus shalah, mengharumkan masjid, dan itu menggunakan kata tib dan wa zinatus shalah, dan baguskan sholat. Beliau mengawalinya dengan hadis hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, menunjukkan betapa tiga-tiganya ini saling terkait, saling terhubung. Menjaga kecintaan, menjaga agar istri itu merasa senang, antara lain dengan memperhatikan bau badan kita itu, agar senantiasa dalam keadaan yang harum. Begitu pula hendaknya seorang perempuan itu pada saat di rumah, hendaklah dia memperhatikan. Sampai-sampai ada satu bab khusus mengenai mengenai perempuan itu berkenaan dengan minyak wangi itu. Saya sedang berusaha mengingat nama babnya itu, Masya Allah, yang di situ menunjukkan sebentar, saya berusaha mengingat nama babnya itu, yang menunjukkan bahwa perempuan itu memang sangat patut untuk memperhatikan bau badannya dengan menggunakan tip. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu sangat dipengaruhi oleh bau. Dia syahwatnya atau ketertarikan seorang laki-laki sangat dipengaruhi oleh bau, sehingga seorang perempuan ketika dia berada di rumah bersama suaminya, hendaklah dia memperhatikan bau badannya. Tapi kembali lagi, jadi hubbiba ilayya min dunyakum atau hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Maka kalau seorang itu ingin mendirikan salat sebagai penyejuk mata hatinya, hendaklah dia ketika salat itu memperhatikan betul. Karena ini merupakan penunjang untuk bisa membaguskan salat.
Wazinatu sholah. Yang berwewangi tadi nggih. Berwewangi dengan menggunakan tip. Dan keseluruhannya ini menunjukkan, menandakan kalau begitu wewangi ini bukan cuma sekedar kebiasaan yang sifatnya basyariah, Rasulullah sebagai manusia biasa, atau ada yang mengatakan Ustaz kan itu memang orang Arab sukanya begitu. Ini urusannya bukan orang Arab. Ini urusannya adalah teladan orang-orang beriman ya. Yaitu. Bahkan kalau kita menggunakan memperhatikan redaksi tadi, ini Rasulullah tekankan untuk menunjukkan bahwa beliau senang itu iya. Tetapi beliau senang itu karena memang dijadikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia kalian. Masya Allah. Maka sepatutnya kalau kita ini betul-betul mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun berusaha. Kalau kita mencium bau minyak wangi kok rasanya pusing, kita perlu mengecek karena tuntunan tidak pernah salah. Jangan-jangan yang kita anggap sebagai parfum sunnah sebenarnya adalah parfum Arab. Parfum Arab tidak senantiasa tip dan tidak senantiasa bercocokan bersesuaian dengan sunnah. Ingat Abu Jahal dan Abu Lahab adalah orang Arab. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Demikian sama sekalian hubbiba ilayya kata Rasulullah. Jadi ini yang menanamkan adalah Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala juga tanamkan kepada kita kecintaan kepada istri yang solihah bagi para suami dan juga kecintaan kepada tip. Tanamkan kecintaan kepada kita, mudahkan kita mendapatkan tip. Gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Semoga demikian bermanfaat apa yang kita perbincangkan ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita tadi ya kecintaan, kemudahan untuk melaksanakan apa-apa yang dituntunkan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berwewangi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.